Halo, pagi bro, anti Tuhan mati. Halo, apa dengar suara saya bro? Halo Bang, halo Bang. Oh iya ya, oke oke oke. Gimana bro? Ada yang mau ditanyakan? Oh ini Bang, saya sebelumnya saya mau tahu dulu ini topiknya Mm-mm. ini apa? Oh, tadi aku kira dirimu mau join diskusi, mungkin ada pertanyaan. Terserah, mungkin apa yang bisa kita jawab ya. Misalnya aku nggak bisa jawab pun, ya aku akan bilang, sorry bro, nggak bisa jawab gua. Oh, saya kan Mm-mm. tadi di live sebelah itu mau ini karena mendengar juga Mm-mm, mm-mm. apa ya, Gimana? gimana ada awalnya ya. Nah, itu kan di forum ya bukan dari agama saya lah toh. Jadi saya Oke. mau ikut nimbrung juga. Nah, Oh, oke oke kebetulan oke. yang mereka bahas konsep ketuhanan yang Mm-mm. ini menyangkut juga keyakinan saya, jadi saya mau ikut nimbrung juga. Jadi di live itu kan abang minta kita berdiskusi berdua. Ya, jadi berarti topiknya tentang konsep ketuhanan ya bang. Ya ya ya, bisa bisa. Oh, siap. Oke, jadi saya mau tanya dulu abang ini agamanya apa? Saya Kristen. Maksud saya Kristen kan itu bukan sebuah entitas yang ini kan Bang, karena Tuhannya kan beda-beda loh Bang. Ada yang Tritunggal seperti Katolik, ada yang Unitarian cuma satu Tuhan kayak gitu Bang. Oh, saya Tritunggal. Katolik ya Bang ya. Ya, bisa dibilang Kristen Katolik Protestan. Saya, saya mau tanya nih loh Bang, sebuah Ya, sebuah hal yang sebenarnya cukup sering didengar tapi nggak dijawab terjawab. itu sama terjawab tapi Oh, dengan oke. versi yang berbeda-beda gitu. Jadi kami Mm. kami bingung ini mana yang mau diikuti dan mana yang mau diikuti sebagai acuan kami gitu dalam Ya, mengambil silahkan keputusan pertanyaannya. ini. Kalau misalnya mohon maaf ya Nggak teman-teman apa-apa, Kristen, santuy, santuy. kalau misalnya Yesus Kristus yang kalian anggap sebagai Tuhan itu mengorbankan dirinya mati Ya, di kayu salib dengan berbagai penghinaan yang ditujukan padanya hanya untuk tujuan tebusan ya, dosa-dosa umat, ya. itu apakah semua umat Kristen terjamin akan masuk surga karena dosa-dosanya tertebus oleh pengorbanan Yesus? Iya, jadi gini sebelumnya. Eh, Keselamatan dalam Yesus itu pasti prinsipnya ya. Tetapi eh kayak kayak gini. Kita udah dapat tiket masuk bioskop nih. Nah, ada orang yang aku sambil cari bikin kopi ya, Bro Anti. Iya bang, saya Jadi juga ini dan sambil mau nyuci baju. oh oke oke. Nanti kalau misalnya udah misalnya dirimu misalnya nggak bisa atau gimana, bilang aja ya. Nanti biar enak kita bisa lanjut besok dan lain Siap bang, siap sebagainya bang. lah, ya kan? Jadi gini, secara prinsip keselamatan itu tidak mungkin ada tanpa ada Bro, boleh dimatikan dulu tidak? Eh, Apa? Speakermu. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, Iya bang, iya bang. aduh, kenapa? Kenapa? Oh iya, iya, sebentar, sebentar. Halo, halo, halo. Iya bang, iya bang. Iya, bisa diminta tolong dimatikan dulu speakernya. Suaranya berdengung di sini. Oh, tapi udah nggak sih? Halo, halo. Suara saya terdengar jelas nggak? Iya bang, saya sudah matikan mic bang. Oh iya, Jelas bang. makasih. Ya, makasih. Ah, jadi gini, eh, secara prinsip tidak ada orang yang bisa masuk surga, tidak ada orang yang bisa selamat seperti itu. Aku jawabnya agak panjang nggak apa-apa ya. Kenapa seperti itu? Iya bang. Karena kalau manusia cukup minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, maka di mana kekudusan Allah dan di mana eh,
sisi penghakiman Allah. Jadi kalau misalnya bro udah punya istri, udah menikah? Masih kuliah, Bang. Oh, Masih oke kuliah, oke oke. Bang. Ya, moga-moga ya nanti. Jadi seperti ini. Kalau bro udah menikah, sebentar. Ini mix nih saya sana sini. Oke. Eh, jadi di dalam diri Allah. Sorry. Ini istri bro kan kalau misalnya bro udah menikah ya, itu kan istri bro pasti punya kira-kira kalau di lipstiknya itu ternyata diketahui kandungan babi 1%, bro akan tetap pakai atau akan dibuang? Saya tanya. Dibuang, Bang. Oke, nice. Nah, manusia tahu bahwa sesuatu yang najis, maka semuanya najis dan harus dibuang. Sama juga bagi Tuhan, ketika yang namanya dosa itu najis, maka hukumannya satu, dibuang dalam kematian selamanya. Nah, untuk lipstick saja, halo, ya, untuk lipstick aja manusia bisa paham bahwa itu memang tidak bisa main-main. Nah, apalagi untuk dosa, mau dosa besar, mau dosa kecil, itu hukumannya satu, kematian. Nah, itulah kenapa harus ada yang mati bagi kita untuk mensubstitusi hukuman kematian itu. Nah, itulah prinsip penyaliban. Pada perjanjian lama, orang bertobat. Mereka datang ke Musa, minta ampun. Apa namanya? Ampuni saya, Tuhan. Nah, mereka datang ke ke Musa ya. Tapi mereka nggak bawa sendirian, mereka bawa korban. Nah, korban itu yang akhirnya apa? Disembelih. Bawa kalau maaf ya, kalau menengah mungkin bisa bawa kambing, kerbau dan lain sebagainya. Nah, kalau apa? Dia posisi menengah ke bawah, dia boleh bawa semacam apa ya? Burung ya. Nah, dia minta ampun, Tuhan ampuni saya. Tapi nggak cukup. Setelah dia minta ampun, dia harus yang namanya korban itu dibunuh. Dari situ terjadi substitusi. Hukuman dikerjakan, hukuman dijalankan, dia bertobat, kasih Tuhan mengampuni, tapi hukuman harus dijalankan. Hukuman yang berupa apa? Kematian itu harus ditimpakan seharusnya kepada orang tadi, lalu disubstitusikan, ditimpakan kepada burung atau hewan tadi. Nah, perjanjian lama itu terjadi setiap hari. Orang minta ampun sama Tuhan. Jadi, korban-korban itu senantiasa terjadi. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah suatu nubuatan di mana akan terjadi korban satu kali yang dilakukan Yesus nanti di atas kayu salib untuk menyelesaikan permasalahan akan dosa. Nah, ketika dirimu tanya, apakah orang Kristen pasti selamat? Jelas mereka pasti selamat. Kenapa? Karena korban itu, kematian itu sudah disubstitusikan kepada kematian Kristus. Nah, sementara teman-teman yang tidak ada kematian itu ditimpakan kepada dia, maka kematian itu akibat dosa akan ditimpakan kepada dia sendiri. Seperti itu. Jadi, masuk surga enggak? Pasti. Secara posisi masuk surga. Karena kan apa ya? Panggilan itu kan ada tiga ya, Bro. Dikatakan sendiri, mereka yang dipanggilnya, nah gitu kan? Mereka yang diangkatnya sebagai anak, ya kan? Nah, mereka yang dipanggilnya tadi, mereka juga ditentukan dari semula menjadi serupa
dengan gambar anaknya. Nah, mereka yang ditentukan dari semua sesuai dengan gambar anaknya, mereka juga yang dimuliakannya. Jadi ada pertama, kita sebagai anak Allah, maka sebagai anak Allah, kita memarisi kerajaan Allah. Tetapi stages kedua, ditentukan menjadi serupa dengan gambar anak, maka kita sebagai orang Kristen wajib meneladani Kristus. Nah, banyak orang yang gagal di sini. Nah, setelah kita wajib meneladani Kristus, bagaimana moral-moral Kristus, nah, baru setelah itu apa? Kita akan dimuliakan. Tubuh kita benar-benar diubah menjadi tidak binasa. Makanya kalau ditanya apakah Kristen? Iya, mereka yang mendapat penebusan dalam Kristus, mereka yakin, ya, seyakin-yakinnya, pasti masuk surga. Karena ada yang sudah berkorban, harusnya mereka mati, Mesias itu mati bagi mereka. Kira-kira jawabanku tadi membingungkan atau gimana? Cukup paham, Bang. Baik. Masih ada lagi, Bang, atau langsung saya tanggapi? Ya, silakan ditanggapi. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan yang saya tangkap itu bahwa dosa harus disubstitusikan melalui kematian Kristus. Betul. Oke, ini saya akan simpan ya, Bang. Ini akan saya simpan sebentar, mungkin di akhir konklusi dari saya akan kembali ke kelas. Saya mau tanya lagi, Bang. Baik. Kenapa orang-orang Kristen tidak percaya kerasulan Muhammad? Bisa diulang? Maaf, aku ini sambil ya nyalain air panas. Gimana Dek? Ini, Bang. Aku ini kan Nah, udah nikah ya, aku udah punya keluarga, jadi apa? Aku panggil Dek aja ya, karena kan dirimu masih kuliah kan? Bro Anti suaranya kurang keras. Suaranya aja kurang keras, Bro Anti. Oh iya betul, suaranya kurang keras betul Pak. Makanya aku gedein suaraku dari tadi. Maaf, saya pakai Kenapa? headset gitu. Kenapa orang Kristen tidak menerima kerasulan baginda Nabi? Benar. Oke. Jadi gini ya, ketika aku bilang baginda Nabi, itu bukan betul, memang bukan berarti kami menerima beliau sebagai Nabi. Itu wujud respek kami, hormat kami kepada kawan-kawan Muslim. Makanya saya suka bilang ya, baginda Nabi gitu. Jadi bukan berarti kami menerima kenabian beliau, tetapi kami merespeki teman-teman beliau. Maksudnya teman-teman Muslim. Kami hormati ya teman-teman Muslim. Itu yang pertama. Sebentar. Jadi gini, banyak hal yang menyebabkan kenapa kami tidak bisa menerima beliau. Bagi kami, beliau ini kalau aku takutnya ngejawabnya kasar ya. Tapi bagi kami, beliau mengajarkan ajaran baru, Dek. Misalnya, dan itu di awal itu sudah ditukas oleh Yesus bahwa itu sesat. Menurut Yesus ya, aku nggak berani mengatakan itu sesat dari mulutku, enggak. Tapi aku memang sampaikan menurut Yesus. Bukan aku nggak berani gimana, aku nggak mau nyinggung perasaan aja. Kalau masalah hukum, udahlah aku nggak mikir masalah hukum kita ini. Nah, misalnya gini deh. Yesus pernah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa nanti di surga itu ada hubungan suami istri, dia sesat. Jadi maksudnya secara literal ya, benar-benar hubungan suami istri. Dia ini sesat, gitu kan. Nah, tetapi ternyata baginda Nabi mengajarkan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan, siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, dalam kacamata Yesus, ada salah satu pernikahan baginda dengan wanita yang diceraikan, yaitu Zainab. Nah, itu menurut Yesus, itu berzina.
Nah, sementara kan seorang nabi harus menjaga warwah yang namanya kekudusan ya. Terus ada juga, tapi aku nggak enak nanti aku dikira polemikus gitu ya. Tapi hal-hal yang seperti ini yang membuat saya mencirikan, oh beliau cukup berbeda dengan nabi-nabi Israel. Misalnya gini, ketika Daud ya dia, Daud melakukan perzinahan. Jadi kitab kami dicatat dengan jujur, memang Daud melakukan perzinahan dan dia bertobat. Nah itu 3 kali tercatat. Tuhan menegur, marah, bahkan Tuhan mengatakan bahwa Daud, kamu ini mencoreng namaku. Itu ketika dia berzina dengan istri sesamanya, salah satu karyawannya ya waktu itu. Jadi, nah sementara dalam satu kasus dalam surat At-Tahrim 1 itu ya pasti pernah dengar perdebatan mengenai itu. Nah dalam hal itu Tuhan yang apa? Tuhan justru mengatakan bahwa itu halal ketika baginda bersama budak beliau. Nah, ini yang membuat saya secara cermat mengamati, oh ini kayaknya ini deh, ada karakteristik yang beda gitu loh. Antara Tuhan, ya sebut aja Tuhan A dan Tuhan B gitu aja ya. Aku nggak mau terlalu polemikus ya. Memang aku nggak suka gaya-gaya polemikus, itu nggak suka aku. Nah jadi keimanan itu memang saya ini deh, saya apa ya? Saya cermati, saya teliti sampai seperti itu dan saya memutuskan gitu. Karena kecilan saya kecilan lahir agama Islam. Selanjutnya saya ya ke Kristen gitu ya. Jadi walaupun Islam saya nggak sampai yang ke masjid dan lain sebagainya itu aku belum karena kecilanku KTP lah dek gitu ya. Nah jadi secara karakteristik Tuhannya itu berbeda, secara karakteristik apa ya penyampai beritanya pun juga berbeda. Nah ini bagi kami beliau ya bukan nabi sesederhana itu sih. Tapi nggak apa-apa kalau adik punya pandangan lain silakan. Halo. Ya. Halo, sudah Ya, sudah sudah. Silakan ditanggapi. ya, baik, terima kasih Bang atas penjelasannya. Di sini sudah saya tangkap 2 poin dari pertanyaan saya. Apakah umat Kristus itu akan selamat melalui penebusan kematian Kristus di kayu salib? Yang kedua, mengapa umat Kristus tidak mempercayai kerasulan Muhammad SAW? Nah, dari sini kan pada akhirnya Bang kita akan menentukan siapa Tuhan yang akan disembah. Itu sebenarnya tujuan kita. Saya hanya mau merangkaikan sebuah Oke, sorry Bang, alarm bunyi. Oke, ini saya mau rangkaikan sebuah peristiwa. Boleh ya Bang, saya ini 2 arah aja. Saya mau Ya, langsung tanya silakan. Bang kalau saya perlu kan. Silakan. Pertama, saya sebagai muslim, saya memang muslim dari lahir. Rasanya itu tidak adil kalau misalnya saya muslim dari lahir terus kemudian saya hanya muslim dari turunan orang tua gitu. Akhirnya dari pola pikir seperti itu saya belajarlah agama-agama lain karena tidak adil dong. Ini kok misalnya saya mendapat jalan seperti ini dari orang tua, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab mereka dan salah satunya kitab Abang, itu kok saya semakin yakin dengan
keislaman agama saya adik. ini, di Mm-mm, Islam baik, saya baik. gitu bang. Saya Ya. baca Alkitab itu bang sudah 3 tahun, dan itu Hmm. dimulai pada saat hati dan pikiran lagi labil-labilnya. Di situ waktu saya umur 17, Mm-mm. masa remaja itu kan bang, labil-labilnya mudah sekali tergoyah. Tapi ketika saya membaca, membandingkan, ini sifat saya membandingkan ya, membandingkan, oh ya saya lebih condong ke Islam gitu. Sebenarnya Oke. saya sangat menghargai teman-teman Kristen, teman-teman Kristus itu sebagai umat yang beragama. Kami juga menghargai Yesus Kristus sebagai nabi yang mulia. Bahkan nama beliau saja itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, walaupun beberapa teman Kristen tidak sepakat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu disamakan dengan Yesus Kristus. Tapi tetap sejatinya kami yakin bahwa sosok jasad dan roh Yesus Kristus itu adalah Dek, Isa sorry, ibnu minta maaf. Maryam. Minta maaf. Boleh nggak headsetnya dilepas terus kemudian ditancapkan lagi? Karena suaranya itu berdengung di sini, Dek. Headsetnya dilepas dulu, baru ditancapin lagi. Gimana Bang maksudnya? Oh ya. Ya, ditancap. Nah, ini udah bagus nih. Oh, Jas Bang. ini suaranya masih berdengung, berdengung. Sebentar, ini masih berdengung. Aduh. Dirimu dekat TV atau alat elektronik? Dekat TV atau alat elektronik mungkin? Biasanya Saya coba. lepas saja ini Bang. Oh iya, nah ini jelas banget, Dek. Jelas banget. Jelas. Silakan, Pas silakan. aja, pas aja tuh. Hmm. Oke, oke. Jadi setelah dari adik mempelajari, adik lebih yakin dengan keimanan adik gitu ya. Oke. Tapi bukan Perihal ini apa, Dek, Bang. itu? Perihal apa? Perihal tentang ketuhanan tadi Ketuhanan. Bang. Oh, oke, 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 oke. Ya, Ya, aku boleh jadi terangkan tidak ketuhanan dalam Kristen? enggak Bang, enggak. Mungkin sebentar saya akan bertanya dan saya akan berikan kesempatan kepada Abang. Oh, oke, oke, Yang silakan. kenapa saya mau berbicara konsep ketuhanan, karena ada Mm-mm. beberapa hal yang tidak masuk di akal saya, seperti apa yang Mm-mm. Abang sampaikan tadi. Tidak masuk di akal Abang mengenai perihal kepribadian Rasul Muhammad. Itu Mm-mm. mungkin akan dibahas lebih detail pada lain kesempatan. Tapi secara Mm-mm. umum, kalau kita berbicara tentang tebusan, berarti saya menebus barang ini kepada orang. Secara orang itu berarti lebih mempunyai ketimbang saya, atau mungkin dia lebih besar ketimbang saya yang menebus. Seperti itu. Maka di kitab saya baca, Bapa lebih besar daripada utusan. Makanya dengan kalimat ini saya pikir sudah jelas bahwa uh, konsep Tritunggal, mohon maaf Abang, itu terpatahkan. Jadi saya lebih setuju kepada Kristen yang Unitarian. Mereka tidak memiliki konsep Tritunggal, tapi mereka memang menyembah Allah yang satu dan menganggap Yesus itu sebagai utusan. Itu sama seperti Muslim dan Yahudi. Itu sama seperti Yahudi, tapi sayangnya kedua kelompok ini tidak mempercayai Rasulullah Muhammad. Apa sebenarnya yang tidak apa alasan yang menyebabkan mereka tidak mempercayai Rasulullah Muhammad? Salah satu adalah soal mukjizat dan lain sebagainya, soal kasih dan lain sebagainya. Umat Islam seluruhnya, saya mengatakan ini umat Islam seluruhnya itu pasti akan masuk surga. Saya nggak tahu Pak Kristen. Dalam keyakinan saya, umat di luar Islam itu tidak masuk surga. Itu setelah kedatangan Muhammad SAW. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya tidak berani menentukan. Jadi seperti itu. Itu saya tidak berani menentukan. Jadi seperti itu. Bang, hanya di agama saya, karena Tuhan kami itu maha pengasih, karena itu ada yang dikorbankan. Karena satu kali saja kami bertobat memohon ampun, sebesar dunia ini dan kita akan terampuni dengan kasih Tuhan kami. Bagaimana cara kita? Ini suaranya hilang lagi, Dek. Dirimu pakai headset lagi atau bagaimana? Suaranya hilang lagi, Dek.
Enggak bang, enggak bang. Jelas bang. Oh, nah ini udah jelas, udah jelas. Berarti harus didekatkan bang. Jadi untuk ketemu Tuhan kami harus melalui Muhammad. Jadi seperti itu bang. Bagaimana Oke, dengan tanggapan? oke, siap ya. Berarti kan ketika bicara penebusan tadi ya, saya menebus barang ini kepada orang yang lebih apa gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini, Dek. Kepada siapa Tuhan menebus dosa? Nah, yang perlu diketahui, kepada siapa dia menebus dosa itu adalah kepada sifatnya. Jadi Allah tidak bisa memaafkan dosa. Jadi misalnya gini, suatu hari ada orang didatangi, maaf ya ini agak santuy ya, aku memang roomku tuh agak panjang, kadang mungkin membosankan atau gimana. Ada seorang tanya sama Bu Pendeta, katanya dalam Kristus ada kemerdekaan. Ya betul. Kok Ibu nggak merdeka dengan merokok misalnya gitu? Oh, memang dalam Kristus ada kemerdekaan. Tetapi di dalam diri saya itu ada sifat dan itu bertentangan dan menurut saya merokok itu justru melanggar firman. Nah, jadi di dalam dirinya itu ada pertentangan, ada hukum yang bertentangan. Nah, dosa itu bukan masalah kecil yang cukup kok ampuni. Tidak. Adam dan Hawa itu cuma makan buah, hukumnya itu kematian. Jadi bukan suatu hal yang remeh-temeh. Oh, Tuhan kan tinggal ampuni. Oh, siapa bilang? Kalau Tuhan tinggal ampuni, maka di zaman Musa tidak perlu yang ada namanya korban. Bahkan ya Dek ya, untuk dosa yang tidak disengaja, nanti coba adik searching di Bible kita ya. Dosa tidak sengaja. Itu hukumannya harus mengorbankan lembu. Ngeri sekali memang. Karena di hadapan Tuhan itu benar-benar dia kudus. Dia tidak bisa tabrakan atau dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Ada sebuah cerita tapi ini antara apokrif atau apa ya. Suatu hari ada orang bertemu Tuhan, ditanya Tuhan, kok engkau kejam sekali? Kenapa engkau membiarkan orang di neraka? Oh, oke. Diambillah orang dari neraka, dibawa ke surga ke hadapan Tuhan. Dan orang itu berkata, tolong kembalikan saya ke neraka, karena di sini jauh lebih sakit. Jadi memang tempatnya di sana. Artinya apa? Di dalam diri Tuhan tidak ada yang namanya cacat. Tidak ada yang namanya dosa. Batu kecil mau batu besar ketika dicemplungkan ke air pasti tenggelam. Bedanya efeknya di masyarakat. Nah, bagi Tuhan dosa itu dosa. Bagi kita bisa lihat lipstick 1% babi itu haram. Tetapi ketika dosa kita bisa kompromikan. Loh, gak bisa. Di hadapan Tuhan sama. Itu must be finished. Harus dihukum. Nah, sifat menghukum Tuhan ini, Tuhan juga punya sifat maha kasih. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Artinya, kemahakasihan Allah ini memberikan perselesaian kepada kemahahakiman Allah. Seperti itu. Inilah yang disebut penebusan. Hanya supaya Allah bisa menerima kita secara total, sudah ada orang yang mati, hukuman sudah dilaksanakan, dan lunas di dalam hati Tuhan, ini clear, selesai. Nggak ada ganjelan dalam hati Tuhan. Karena memang Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi tidak bisa dikatakan saya menebus kepada seseorang yang lebih berkuasa. Tuhan menebus kepada sifatnya sendiri. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian, ketika kita bicara Unitarian, yes, kami itu percaya Tuhan itu satu. Semua orang Kristen tahu bahwa Tuhan itu satu. Ya kan?
Tetapi kenapa kita mengatakan Tritunggal kan gitu kan? Nah, Tritunggal itu untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang satu tadi. Nah, bagaimana sih Allah yang satu tadi? Di dalam Allah yang satu tadi, yang kami sebut sebagai Bapa, itu berdiam firman dan rohnya. Berdiam apa? Logos dan rohnya. Itulah Tritunggal. Firman itu bisa berarti pikiran Allah, rohnya itu berarti roh Allah. Nah, sama dengan manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia di dalam gambarnya ya. Nah, di dalam satu diri Jack ini berdiam pikiran dan rohnya. Kok bisa sama? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bahkan ada satu Legend of the Jews ya, legenda orang Yahudi dalam Kejadian 1 ayat 26, kita bisa buka di Sefaria. Semua malaikat itu salah menyembah, mereka menyembah kepada Adam. Saking persisnya Tuhan menciptakan Adam dalam gambarnya. Nah, pencipta kita pasti Tritunggal karena Tuhan menciptakan kita Tritunggal. Nah, jadi Tritunggal itu adalah istilah untuk menjelaskan bagaimana Allah yang satu tadi. Di dalam dirinya berdiam firman dan rohnya. Nah, bagaimana dengan Yahudi? Yahudi kan cuma punya satu Tuhan. Oh, kita jangan melihat ke Yahudi Ortodok. Karena Yahudi Ortodok baru ada abad 12-an ya, 10, 12 gitu. Nah, kita lihat pada zaman Yesus. Philo 30 sebelum Masehi ya. Orang kepercayaan Yahudi yang di ini ya yang. Nah, dia mengatakan ada theos deuteros. Ada adalah kedua loh. Orang Yahudi sendiri punya pemahaman seperti itu. Terus masuk ke tahun 70 Masehi. Ada namanya Rabbi Akiva. Ini orang Yahudi, maksudnya dia convert ya, dan dia disegani. Rabbi Akiva ini yang dia mengadakan konsili Yamnia. Nah, Rabbi Akiva mengatakan mengenai binitarian, bayangin. Jadi kita itu salah satu pola pikir yang filosofis. Pola pikir filosofis itu dia memiliki namanya struktur radikal. Nah, radikal itu dia mencari ke sumber primer. Maaf ya, mengenai Yesus. Saya kalau berpikir radikal, saya tidak mungkin memotret Yesus dari kacamata Baginda. Karena Baginda tidak pernah bertemu Yesus. Dan Baginda jaraknya 700. Saya pasti harus runut ke abad-abad yang lebih awal. Ini konsep berpikir radikal. Nah, konsep berpikir radikal saya ketemukan dari para murid Yesus. Murid-murid Yesus ini ternyata mereka melihat Yesus, saksi matanya, CCTV-nya. Nah, salah satu cara berpikir radikal adalah saya harus cari ke sumber awal. Nah, itulah kenapa kita tanya sumber-sumber awal sekitar Yesus. Yang 30 Masehi sebelum Yesus, 70 Masehi setelah Yesus. Rabbi Akiva mengatakan mengenai konsep binitarian. Ayatnya dari mana? Ketika terjadi jadi Yahweh yang di bawah itu berseru kepada Yahweh yang di atas. No. Gimana coba itu? Itu orang Yahudi sendiri, itu di Sodom. Ketika Sodom dan Gomora. Maka Yahweh yang di bawah berseru kepada Yahweh yang di atas untuk menurunkan belerang dan lain sebagainya. Nah, itu menurut mereka, loh ternyata ada binitarian loh. Nah, kemudian kita buka lagi. Abad kedua, namanya Simon Bar Yochai. Simon Bar Yochai ini lebih tritunggalis lagi. Walaupun teman-teman Yahudi nggak mau dibilang dia tritunggalis ya. Dalam Shema dia berkata, dengarlah Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau kita membaca sekilas, oh Tuhan itu Esa, tok gitu kan. Nah, kita lupa. Nah, Simon Bar Yochai membacanya seperti ini. Ini seorang Yahudi totok. Dia berkata, dengarlah Israel, Tuhan, ya kan, satu ya. Allah, dua. Allah kita. Tuhan,
Nah, berarti ada Tuhan, Allah Tuhan. Dan ketiganya ini Esa. Adik bisa coba ketik ya, kitab Zohar. Nanti di googling di Wikipedia. Di situ dengan jelas mengatakan bahwa ada 3 sisi dalam diri Tuhan dan ketiganya itu adalah satu. Kayaknya kredo itu sesuai banget dengan kekristenan. Seperti yang diungkapkan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kan? Nama di situ bukan nama onomata, bukan plural, tapi singular. Baptislah mereka dalam satu nama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, apa namanya? Ternyata orang-orang sekitar Yesus itu juga mengakui ada Theos Deuteros, Allah kedua. Ada mengakui mengenai binitarian. Ada juga mengakui ada 3 sisi dalam diri Allah. Artinya apa? Ketritunggalan dalam kekristenan. Itulah inti penjelasan bagaimana Allah itu. Allah itu satu, kami percaya itu, Dek. Tidak kami sangsikan. Tetapi masalahnya gini. Kemahajumlahan Allah itu tidak bisa mewakili kemahaadaan Allah. Saya ulang ya. Kemahajumlahan Allah itu tidak bisa mewakili kemahaadaan Allah. Jadi keberadaan Allah itu tidak bisa dilihat dari jumlahnya. Karena ketika kita mengatakan Allah itu satu, Tuhan itu satu, maka kita juga harus mengakui bahwa dia tidak terhingga. Nah, jadi kemahajumlahan Allah itu tidak bisa mengalahkan keberadaan Allah. Karena lombanya nanti akan lomba kepada beneran dia ada atau tidak. Dia jumlahnya 10, tapi dia nggak pernah ada. Atau dia jumlahnya 1, tapi dia tidak pernah ada. Jadi lombanya nanti akan dia benar-benar ada atau tidak. Nah, kami mengimani bahwa Tuhan itu bisa mewujud menjadi manusia. Itulah yang dikatakan Tuhan yang benar-benar ada. Betul dia transenden. Transenden itu maksudnya tidak terlihat. Tapi dia bisa mengimanenkan dirinya. Dia bisa mewujudkan. Contohnya Kejadian 18. Tuhan datang mau nampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 18 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Apa yang dilakukan? Tuhan makan sama Abraham. Dimasakkan daging kambing. Nanti bisa dibuka. Jadi Yahudi pun percaya Tuhan bisa mewujudkan diri sebagai manusia. Dan Tuhan yang seperti itu yang benar-benar touchable bisa ada. Jadi bukan sekedar kita adu konsep saja. Oh Tuhan saya A, Tuhan saya B. Tapi bisa nggak mewujudkan diri? Kalau udah mewujudkan diri itu nggak bisa disangkal. Nah, Allah yang kenapa disebut Bapa, Putra, Roh Kudus ya? Kenapa disebut Putra? Karena gini, ketika Allah ada, dia senantiasa melahirkan, dia senantiasa memancarkan firman-Nya. Walaupun dia diam, tapi dia tidak bisa. Dia senantiasa berpikir. Sama seperti kita, tidur pun kita berpikir. Nah, makanya Bapak ya, Bapak itu kan tidak ada namanya mengandung, tidak ada namanya apa melahirkan. Maka melahirkan ini dalam konteks yang metafisis. Nah, apa yang dilahirkan itu disebut sebagai anak. Nah, ketika Allah ada, tidak ada jeda ya. Dia senantiasa saat itu juga melahirkan firman-Nya, melahirkan pikirannya. Nah, apa yang senantiasa terpancar dari dia, terlahirkan dari dia, itulah yang disebut anak. Makanya firman itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Nah, Allah yang di dalam dirinya berdiam firman dan rohnya, mengutus firman-Nya. Firman-Nya keluar dari Allah, menjadi manusia Yesus Kristus. Pada saat yang sama, firman itu saya contohkan, logo saya utus kepada adik, bro anti Tuhan mati.
logos saya utus. Tapi pada saat sama logos itu tetap dalam diri saya. Nah, firman itu yang sepenuhnya Allah, karena pikiran Allah pasti Allah. Pikiran adik pasti sejatinya adik. Maka pikiran Allah, logos Allah, dia pasti Allah. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulai adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulai bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda, dia tidak diciptakan. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat 9, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat 11, ia datang, sekali lagi ia datang. Demi apa? Demi penyelamatan tadi. Karena dosa itu bukan main-main. Tidak menerima kasih karunia keselamatan dalam Kristus, ya sudah. Kematian. Nah, dia menjadi manusia. Maka di dalam diri manusia Yesus itu berdiam dwinatur. Dia sepenuh Allah karena dia adalah firman Allah. Dan dia total manusia, bukan setengah manusia. Menganalogikannya, adik-adik bisa, maaf ya, aku izin ya, menggunakan Quran. Quran itu ada kalam nafsi dan kalam lafsi. Apakah Quran itu buku? Iya, dia sepenuhnya buku. Apakah Quran itu firman? Iya, dia sepenuhnya firman. Bagaimana kedwinaturan firman yang tidak diciptakan, yang bahkan Allah menggunakan firman sebagai, firman itu adalah pencipta, bagaimana bisa bersatu dengan buku yang adalah ciptaan? Ini bisa tuh ada dalam Quran. Nah, sama juga, tetapi konsepnya di dalam kekristenan, firman itu dia bukan menjadi sesuatu yang lain, tapi dia menjadi manusia. Kenapa? Karena nanti harus ada yang mati menggantikan posisi kita untuk menuruti hukum substitusi dalam diri Allah. Dosa harus mati. Seperti itu. Upah dosanya maut. Nah gitu deh. Aku panjang banget ya. Silakan, Anti tanggapi. Oh, baik Bang, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya begini loh Bang, maksud saya yang saya ingin tanyakan, ini saya mau interaktif aja ya Bang, biar cepat diskusinya. Oke, Saya mau silakan. kalau ada pertanyaan, Abang langsung jawab aja, kemudian saya lanjut lagi. Betul ya, Bang? Oke, jadi apakah Yesus menebus dosa di kayu salib itu apakah dosa seluruhnya atau hanya tebusan sebagian aja Bang? Langsung aja Bang. Ya, seluruhnya, Dek. Seluruhnya. Tetapi yang terutama bagi mereka yang menerima dia. Baik, baik. Oke, saya berbicara sebagai konteks umat Kristus. Oke, jadi kalau misalnya ada seseorang umat Kristus yang melakukan dosa pada hari ini, misalnya membunuh orang lain, apapun agamanya atau apapun, yang penting umat Kristus membunuh orang lain dengan alasan tertentu. Lalu tiba-tiba dia meninggal pada hari itu juga setelah membunuh. Apakah apakah dosanya itu sudah ditebus? Apakah dia akan masuk surga karena dosanya sudah ditebus atau ada tahapan lain, Bang? Iya. Lah, apakah dia bertobat setelah itu dia menerima pengampunan Kristus? Kalau dia tidak bertobat, tentu tidak. Oh, oke. Jadi saya paham, Bang. Misalnya gini, Dek. Ada satu apa yang di sebelah Yesus ya, orang di sebelah Yesus. Dia berkata seperti ini. Yesus ingat aku. Berarti dia memiliki iman kepada Yesus. Dan Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi langsung saat itu juga dia bertobat, dia minta ampun. Maksudnya dalam konteks dia bertobat minta ampun, dia percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengaruniakan kepada dia kehidupan setelah kematian. Oke, ada lagi? Silakan. Berarti, Bang, nanti di akhirat di Ya. di alam lain itu berarti saya dong kalau misalnya di luar umat Kristus jadi bisa masuk surga dong, menurut kepercayaan kepercayaan umat-umat Kristiani. Gini, Kalau Dek. tiba-tiba di alam sana saya percaya pada Yesus, begitu Bang. Iya, Dek. Masalahnya gini, kesempatan kan di Ibrani dikatakan ya, seorang mati setelah itu dihakimi. Jadi kesempatan itu di sini. Tanpa memandang agama apa ya. Karena kekristenan itu sekali lagi, kami menjauhkan konsep-konsep agama. Jadi agama itu adalah penamaan. Jadi memang
Yang ada itu adalah kepercayaan kepada Allahnya Yahudi. Konsepnya di situ. Agamanya apa? Lah, kalau agama Yahudi, jelas orang Israel, Somronet, Samaria itu mereka bukan orang Yahudi. Mereka juga percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kan gitu. Nah, ketika seseorang ya, ini kan cukup krusial ya. Jadi gini deh, ada dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu ada di 1 Yohanes. Nah, di dalam 1 Yohanes dikatakan seperti ini. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita terus di situ. Itu pasti mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita bergumul, kita minta ampun, kita bertobat, walaupun kita bergumul di situ. Itu masuk di dalam penebusan yang kedua tadi. Yang pertama, keselamatan kita sebagai anak Allah, karena di dalam Kristus siapa menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang dipanggilnya mereka itu juga yang ditentukan menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, ini adalah proses yang disebut pengudusan progresif. Nah, dalam pengudusan progresif ini kita terus-menerus diubahkan serupa dengan gambarnya. Kita berubah. Gitu kan? Nah, dalam proses ini ada orang yang jatuh bangun, ada. Makanya saya bilang ketika dia bertobat atau tidak setelah dia membunuh. Ketika dia minta ampun sama Tuhan, ya pasti Tuhan ampuni. Contohnya, Yudas. Ketika dia menyerahkan Yesus, dia tidak minta ampun. Dia malah gantung diri. Ya nggak akan diampuni. Kalau dia minta ampun, pasti beda ceritanya. Tetapi Petrus, dia tahu, dia menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, dia datangi Petrus, dia datang. Petrusnya datang. Makanya di kitab Mazmur 73 dikatakan, seperti hewan aku dekatmu Tuhan, tapi aku tetap dekatmu. Artinya apa? Ya dia membawa natur manusia yang penuh dengan dosa ini, tapi dia tetap datang ke Tuhan. Nah itu beda cerita di hadapan Tuhan. Oke, lanjut deh, nanti aku kebanyakan bicara. Silakan, lanjut. Oke, baik Bang. Langsung aja ya Bang. Jadi berdasarkan kepercayaan umat Kristus, umat Kristiani, saya yang notabene di luar umat Kristiani, jika sudah sampai ajal saya Bang, ajal saya menjemput, artinya saya sudah di alam lain, itu apakah saya akan selamanya di neraka Bang? Atau ada masa waktu tertentu supaya saya bisa masuk surga Bang? I see. Gini deh ya. Kalau ada apa namanya? Ada sebentar, minta tolong di mute sebentar ya, Dek ya. Iya, oke, thank you. Jadi gini, kalau ada surga yang demikian, betapa beruntungnya kita. Gitu loh. Jadi gini, maksudnya kalau yang benar nanti Buddha ya, Dek ya. Aku puji syukur. Kenapa? Karena kalau saya kurang sukses, maka saya akan masuk yang namanya reinkarnasi. Duh, kalau ada yang seperti itu ya enak sekali. Saya mau hidup seperti apa, sakarep saya sendiri, hancur saya. Saya bisa menjadi pembunuh dan lain sebagainya. Atau nanti saya mungkin reinkarnasi jadi entah jadi cicak atau apa misalnya. Nah, ketika di dalam Saksi Yehova ya, dia Unitarian Saksi Yehova itu mengatakan orang jahat akan dilenyapkan. Ya saya sejahat-jahatnya malah saya lenyap, nggak ada masalah. Atau maaf, misalnya dalam keimanan tadi, setelah bermiliar-miliar tahun di neraka, nanti bisa masuk surga. Ya enak dong. Yang penting saya apa namanya? Nah, tetapi di dalam kekristenan begitu masuk neraka nggak bisa. Itu dikonfirmasi dalilnya ketika Yesus mengatakan ada seorang kaya dengan Lazarus yang miskin. Lazarus yang miskin di pangkuan Abraham, sementara Abraham mengatakan jarak antara kami terlalu jauh. Nggak ada seorang pun dari sini bisa ke sana atau dari kamu bisa ke sini. Jadi itu benar-benar seperetnya itu total secara kekekalan. Makanya kenapa kekristenan itu girahnya kuat sekali. Ini kalau sampai pada pesta-pestinya, pada waktunya teman-teman ini meninggal, udah nggak bisa. Itulah kenapa kami giat sekali demi kasih kami kepada kawan-kawan.
Karena begitu sudah terlambat nggak bisa deh. Cuman ada langsung waktu itu Yesus menceritakan orang itu dibawa kepada Abraham. Lazarus dibawa kepada pangkuan Abraham. Sementara yang itu dia tersiksa di dalam alam maut. Langsung begitu mati langsung seperti itu. Jadi tidak ada kesempatan yang dari bawah itu bisa naik ke atas. Kalau dalam Islam bisa. Lah kalau yang benar Islam. Lah kalau nanti yang ternyata yang benar Kristen. Wow. Sementara dalam kekristenan Tuhan memang dia berani menyatakan dirinya. Bisa menyatakan dirinya. Ada nggak? Ada. Keberadaannya tidak bisa di apa ya? Bukan konsep gitu loh. Makanya Yohanes dalam permulaan Yohanes 1 Yohanes 1 mengatakan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dan bahkan kami raba mengenai apa? Firman hidup. Jadi firman yang adalah pikiran Allah dia menjadi manusia. Jadi benar-benar sampai bisa diraba gitu loh. Dia yang transenden, dia bisa mengimanenkan dirinya sendiri. Itu udah nggak bisa disangkal. Kita angkat tangan untuk menyangkal bahwa oh Tuhan tuh nggak ada. Tuhan hanya dalam konsep. Nggak bisa. Kami tidak bisa mempercayai Tuhan dalam konsep. Tapi kami memang percaya Tuhan yang benar-benar bisa relate dengan manusia. Bahkan dalam Kejadian 3 ya dikatakan. Dan Tuhan Yotevauhe berjalan-jalan di taman. Nyari Adam, manggil Adam. Memang dari awal tujuannya Tuhan itu mau relate dengan manusia. Itulah kenapa pada perjanjian lama dia berteofani atau menyatakan diri atau menampakkan diri gitu loh. Nah, Tuhan yang sama dia bisa menuzulkan dirinya menjadi manusia. Nah, konsep Tuhan yang bisa transenden dan imanen ini tidak bisa disangkal. Kalau Tuhan itu hanya transenden toh, dia tidak kelihatan toh. Kalau saya mode polemikus ya, saya bisa berkata mungkin adik saya pun juga bisa memiliki Tuhan yang seperti itu. Dia mengatakan saya memiliki Tuhan bernama A. Dia yang menciptakan langit, dia menciptakan bumi, dia menurunkan hujan. Tapi terbukti tidak? Ada tidak? Ya kalau kamu tidak percaya maka kamu tidak selamat misalnya kayak gitu. Nggak bisa dimain-main, maksudnya dipertanyakan lagi nggak bisa. Benar-benar firman itu hidup. Nah ini yang sulit disangkal deh. Itulah kenapa dalam kekristenan itu kami juga menuntut keimanan itu juga harus ada reasonnya, ada keberadaannya itu nggak bisa dipertanyakan lagi gitu. Misalnya terakhir ya. Misalnya gini, di dalam mujizat Musa bukan membelah lautan, Musa menurunkan 10 tulah. Apakah itu hanya ada dalam kitab Ibrani? Tidak. Ada namanya literasi Papyrus Ipuwer. Papyrus Ipuwer ini membuktikan dari sumber Mesir bahwa ada bermacam tulah tadi sampai kematian anak sulung. Artinya apa? Keberadaan Tuhan kami nggak bisa disangkal. Dibuktikan oleh literasi dari bangsa lain yang mengalami tulah-tulah tadi. Nanti bisa googling. Papyrus Ipuwer. Gitu. Terbukti tidak? Terbukti. Bukan konsep kan? Bukan konsep. Nah, kalau aku hanya berkutat dalam konsep berarti Tuhan itu adalah pikiranku. Nah gitu dek, silakan dek, lanjut dek. Baik Abang, jadi saya sudah sampai di tahapan konklusi. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan sebagai kesimpulan ya Bang ya. Baik. Setelah saya sampaikan, mungkin Abang juga akan menyampaikan konklusi dari Abang. Karena 7:30 saya ada janji keluar Bang. Jadi mungkin nanti saya akan chat ini obrol lewat TikTok ya Abang. Kapan-kapan lagi bisa diskusi kayak gini Abang ya. Baik. Jadi untuk teman-teman umat Kristiani dan saudara-saudara saya Muslim yang berada di room ini, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan sekali untuk kita semua. Yang pertama, mohon maaf ya Abang ya, saya tidak berniat untuk menyinggung. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan, lalu kemudian Abang lagi kayak gitu. Biarkan saya sampai selesai. Jadi sebenarnya akhir dari tujuan saya. Jadi sebenarnya akhir dari tujuan saya bertanya ini adalah mau mengungkap sebenarnya apa arti dibalik pengorbanan tebusan yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Menurut saya, mohon maaf ya Abang ya, itu hanya sebuah doktrin untuk umat Kristiani.
karena saya suka sekali. Ini saya buka 2 HP ya Bang ya. Satu HP untuk baca Alkitab, itu Yehezkiel mengatakan anak tidak akan menanggung dosa dari ayahnya, begitupun juga sebaliknya ayah tidak akan menanggung dosa dari anaknya. Dan ayat lain juga mengatakan, Tuhan yang Maha Tinggi berkata, hai orang-orang Israel, aku akan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi maksud saya istilah penebusan ini terbantahkan sebenarnya, mohon maaf ya Abang ya. Nggak apa-apa. Itu berdasarkan hemat pikiran saya. Habis itu setelah itu Abang yang coba sampaikan, baru kita tutup diskusinya. Itu yang Oke, pertama ya Bang ya. Saya sangat silakan menghargai selesaikan Yesus aja dulu. Kristus ataupun Isa Al-Masih yang diurapi itu sebagai nabi yang mulia, tapi cukup sebatas nabi yang mulia ya Bang ya. Entah Abang kepercayaan di umat Kristiani tentang Rasul kami Muhammad itu sebagai apa, itu kami juga tidak bisa berbuat apa, tapi kami sangat meyakini Isa itu sebagai nabi yang mulia, sebatas nabi yang mulia, sebagaimana yang saya baca di ayat-ayat Alkitab juga mengatakan demikian, bahwa beliau ini adalah utusan. Masalah alfa atau omega, ataupun aku awal dan akhir, firman menjadi Tuhan dan lain sebagainya, mungkin kita akan perdalam lagi di diskusi selanjutnya Bang. Seperti itu yang coba saya sampaikan. Dengan demikian, menurut saya Bang, terakhir kesimpulan terakhir, mohon maaf Abang, tanpa menyinggung bahwa label kasih dari umat Kristiani tentang Tuhan yang diyakini itu, mohon maaf Abang, menurut saya Nabi kami, Rasul kami, dan Tuhan kami lebih maha kasih, karena hanya dengan satu kali bertobat tanpa ada yang dikorbankan, itu dosa kita sebesar dunia ini pun itu bisa dihapuskan Bang, satu kali aja. Dan masalah apakah lalu disaring dulu di neraka baru masuk surga, itu ada 2 kondisi. Kalau memang kamu di dunia benar-benar bersih memperoleh ridha Allah, itu langsung akan masuk surga. Kalau kamu beriman tapi memang masih ada sisi yang kotor dalam hatimu, itu pasti akan disaring dulu di neraka, tapi pada akhirnya semua umat Islam akan masuk ke surga. Yang penting la ilaha illallahnya Bang. Itu aja Bang, terima kasih Abang ya. Oke, aku tanggapi ya Dek ya. Oke. Jadi ketika pengorbanan, tebusan ini adalah doktrin umat Kristen, ini yang saya luruskan ya. Karena di zaman Musa pun itu sudah ada pengorbanan. Dan itu memang dilakukan untuk penebusan dosa. Nah kemudian ketika dikatakan di Yehezkiel, bahkan tadi dilakukan setiap hari loh Dek. Pengorbanan itu setiap hari. Bahkan dosa yang tidak sengaja seperti saya katakan tadi di kitab Imamat, dosa tidak sengaja itu harus mempersembahkan lembu sapi. Ngeri itu. Kemudian ketika Yehezkiel anak tidak menanggung dosa, apakah baik ayah, katanya anak tidak akan menanggung dosa ayah. Nah, apakah keduanya itu, baik ayah dan anak, tetap mereka tidak melakukan pengorbanan? Mereka tetap melakukan pengorbanan, Dek. Untuk penebusan. Ada korban tebus salah. Keduanya ini mereka melakukan korban tadi. Jadi prinsip korban itu tetap ada. Kemudian, bahwa Allah mengadili, jangan lupa di Yeremia itu dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru, yaitu aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dengan apa? Dengan adanya Mesias. Kesalahan kita ditimpakan kepada Sang Mesias, makanya kita yang bersalah ini, kita sudah diampuni. Karena akibat dari dosa yaitu kematian, sudah ditimpakan kematian kepada Yesus. Ingat, semua manusia punya dosa, Yesus tidak. Itu yang membedakan ya. Nah kemudian, ketika dikatakan Isa adalah nabi mulia, Alkitab pun juga mengatakan hal demikian, memang betul. Kami mengakui dia adalah nabi, kami mengakui dia adalah manusia, kami mengakui dia adalah guru pengajar. Perbedaannya, kami mengakui dia juga adalah firman. Nah, saya ulang ya, Quran itu kan ada kalam lafzi dan kalam nafsi. Nah, kalam nafsi ini tidak diciptakan loh, Dek. Dia yang menciptakan dunia.
Itu saya berkali-kali dengan Ustadz Wafi, Ustadz Kores, dengan si Kores, Bro Kores ya. Kalam nafsi ini tidak diciptakan. Dia ada dalam diri Allah. Nah sama juga dalam diri Kristus. Dia ada natur keilahiannya. Bahwa dia adalah firman Allah yang adalah pikiran Allah sendiri. Yang ada di dalam diri Allah. Ketika kita menyembah Allah, kita auto menyembah firman-Nya. Ketika kita menyembah firman-Nya, kita menyembah Allah. Ketika dalam surat At-Toha 14 dikatakan, sujudlah kamu kepadaku. Nah itu memang Musa sedang bertemu dengan Tuhan hadap-hadapan. Kan enggak. Yang Musa temui kan firman. Ketika Musa sujud kepada firman, dia auto sujud kepada Allah. Karena Allah dan firman-Nya adalah satu hakikat. Nah kami memahami sampai sejauh itu. Kami mengakui kemanusiaannya total, dia manusia. Kami akui, kami imani. Tapi memang bagi kami justru pemahaman teman-teman muslim itu yang separuh jalan. Karena tidak bisa memahami atau tidak mau mengakui bahwa dia adalah firman itu yang menjadi manusia. Dan firman itu tidak diciptakan. Segala sesuatu justru diciptakan oleh firman. Nah, kodrat inilah yang perlu adik selidiki. Adik bisa belajar ilmu kalam ya. Nanti bisa belajar jauhar, arat, kemudian zat sama sifat. Coba adik pelajari. Nanti adik juga akan ketemu bahwa sifat ini tidak diciptakan. Dia kekal bersama dengan Allah. Nah, kalau jadi begitu ada batu, dia pasti punya warna dan punya bentuk. Nah, batu yang nggak punya bentuk itu bukan batu. Nggak ada batunya. Nah, bentuk, warna, ini menempel pada batu. Jadi, tanpa sifat tidak ada jauhar. Tanpa arat tidak ada jauhar. Tanpa sifat tidak ada hakikat. Allah tidak pernah ada tanpa firman. Karena ada firman, maka ada Allah juga. Karena keduanya ini satu hakikat. Ketika kita firman itu menjadi manusia, maka ya memang firman itu yang adalah pikiran Allah, pasti Allah. Nah ini yang saya sih berharap teman-teman bisa maju selangkah, tapi saya tidak memaksa. Kemudian Alkitab juga menegaskan di dalam Yesaya 53 mengenai penebusan tadi. Sebab Tuhan berkehendak meneremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi walaupun ayat tadi dalam Yeskiel ada, orang baik ayah dan anak itu sama-sama harus mempersembahkan korban tebus salah, sementara Yesus akan nanti menjadi korban tebus salah sesuai dinyatakan oleh Yesaya nanti. Korban penebus salah loh. Kemudian, bahwa Yesus mengatakan dirinya Alfa dan Omega, dia juga mengatakan dirinya adalah firman Allah di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dia juga mengatakan dirinya anak Allah, dia menyatakan dirinya anak manusia yang anak manusia kan pasti manusia, anak Allah pasti Allah. Jadi kedua natur ini memang dia miliki. Cara mudahnya memahami, adik kan punya jasmani dan rohani. Dan kedua jasmani dan rohani ini bisa berada dalam diri adik. Misalnya, maaf saya jatuh, berdarah. Apakah yang rohani saya jatuh berdarah juga? Tidak. Nah, kedwinaturan saya, misalnya saya sakit hati, apakah badan saya sakit? Kan tidak. Itu sesuatu yang dalam diri saya. Itu manusia rohani saya. Kedua manusia ini hanya ada saya, satu saya. Demikian pula dalam diri Yesus, berdiam keilahian, berdiam kemanusiaannya. Tanpa kacau, tanpa maksudnya tanpa bauran yang kacau gitu, nggak ada. Bisa gitu loh. Kemudian, terakhir ya adik tadi mengatakan, lebih maha kasih mana? Allah tanpa ada yang dikorbankan. Iya betul, Tuhan bisa mengampuni. Tetapi kita tahu bahwa ada sifat Allah yang maha suci. Yang bahkan lipstik saja kita buang. Ingat loh, kita buang loh. Kita nggak cuci lipstik itu. Karena ada 1% itu it's mean all. Di hadapan Tuhan salah satu hukum saja semuanya kena. Makanya harus ada korban. Kalau nggak ada korban, maka kita lah yang jadi korban. Adil. Menurut prinsip keadilan Allah. Menurut kasih Allah, dia memberikan ada korban. Supaya Kristus mengalami
kematian akibat dosa kita dan kita diselamatkan. Nah, ini kan kasih harus bersinggungan dengan keadilan dan juga bersinggungan dengan kekudusan. Nah, kalau misalnya di neraka itu adalah tempat untuk pencucian, iblis masuk neraka, masuk surga nanti. Hanya karena la ilaha illallah misalnya ya, kita lihat iblis pun mengakui bahwa Tuhan hanya satu loh, Dek. Jadi pengakuan bahwa Tuhan itu satu tidak serta-merta membuat iblis langsung masuk surga. Sama juga di dalam keimanan kami, pengakuan Tuhan hanya satu nggak bisa membuat kami masuk surga. Melainkan apa? Keselamatan melalui Kristus yang adalah bukti kasih dan bukti keadilan Allah. Dan itu kita ada saat ini kesempatannya. Ya, mungkin gitu ya, Dek ya. Iya Bang, makasih ya Bang. Ya, saya ada tele, Dek. Nanti coba saya kirim tele saya ya, alamat tele. Mungkin Adik mau bertanya-tanya dan lain sebagainya. Ya, moga-moga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Ya Bang, ini saya sudah follow balik Bang. Nanti saya chat lagi. Baik, Dek. Ya, kalau Adik mau aktivitas, silahkan. Saya doakan hari ini the best ya. Ya Bang, makasih banyak ya Bang. Mari Adik. Maaf ya kalau saya ada kata-kata salah, teman-teman muslim di sini saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya salah. Pagi Kak Safita ini belum tidur kayak ini dari kemarin Kak Safita. Selamat pagi Pak Anggon. Suara ayamku terdengar jelas ya. Belum bikin kopinya nih Pak Anggon. Belum, saya belum berani kalau pagi kopi. Oh gitu. Ngeri sedap lah. Oh, takut yang saya kena ini apa? Asam lambung nggak bagus. Sebenarnya sih harus dia karena kan banyak kerjaan ini. Cuman belum aja. Ya, kalau teman nanti makan baru. Apa kabar Kang? Sehat? Ya, puji Tuhan, sehat Bang. Sehat. Semoga ya disehatkan terus. Amin, diberikan kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan. Amin, makasih Bang. Ini kenapa nih Bu? Siapa nih Ibu apa Mbak ini? Mbak Safita. Mbak Safita. Dia tidur apa? Nggak tahu nih. Kayaknya kecapean. Aku lihat dari seharian kemarin full gitu kan. Seru Kang ya. Kita bicara agama dari hari ke hari ya kan. Bahkan udah entah berapa tahun kita. Tapi intinya sih kalau saya katakan ya bersyukurlah. Ya kan, masih ada waktu yang tersisa gitu kan umur kita. Sisa ini untuk bisa sama-sama mengisi. Iya Bang. Ya memang permasalahannya kan baik keduanya kita ini kan punya tanggung jawab syiar ya Bang ya. Betul itu harus kita lihat. Harus sadar ini. Betul. Ada tanggung jawab syiar baik dalam Islam dan Kristen. Nah, ya semua kita melakukan bagian kita kan. Ya udah kalau hasilnya udahlah istilahnya kalau dalam bahasa Islamnya Allahu alam ya. Wallahu a'lam, betul. Iya. Kita serahkan kepada yang pemilik waktu. Iya, betul. Iya. Berjalannya waktu kan. Kok logatnya Bang Buda Anggon nih kok agak ke Sunda-Sundaan ya Bang ya? Sunda saya. Sunda. Oh, memang Sunda. Sunda emang. Ciamis saya lahir Tasik, cuma sekarang di Ciamis. Okay. Tadi berjalannya waktu gimana Bang? Berjalannya waktu? Silakan. Iya, jadi gini Kang, saya tuh mungkin tetap ya sebagai orang yang senantiasa ada gesekan, ya kan? Ada obrolan yang tersampaikan, ada pembahasan. Itu ya mungkin yang kadang-kadang suka saya, apa sih yang menjadikan teman-teman itu mungkin agak berkeberatan untuk menerima Islam. Ya kan? Gitu. Atau mungkin sebaliknya kan, apa sih yang si Anggon ini pikirkan gitu kan? Padahal mungkin ya kan obrolan demi obrolan udah dilalui kan gitu, tapi kok juga mungkin belum juga menerima kesenangan kan gitu ya. Iya. Otomatis kan karena kita tentunya kan punya mata hati dan telinga kan
untuk melihat dan merasakan semua. Kalau boleh saya tahu dari si Pak Cita sendiri, apa sih Pak mungkin dari sekian waktu yang terjadi, perdebatan, bahkan mungkin hinaan pun terlontar ya, dari Muslim kepada kekristenan. Gimana Kang kalau Antum bisa mensikapinya? Kok kekeh dengan keyakinan lama gitu kan, dan tidak mau berhijrah atau menerima keyakinan baru Islam itu sendiri. Gimana Kang? Ya karena memang gimana ya Bang ya. Saya itu logik ya Bang ya, logik. Logiknya gini. Bahwa keselamatan itu harus bisa dibuktikan, kan gitu. Yep. Jadi bukan konseptual yang masih abstrak gitu. Nah, Yesus bangkit. Memang menyatakan bahwa kematian takluk di bawah dia. Dia bisa mengalahkan maut. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti ini ya. Aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Di Yohanes dikatakan seperti itu. Nah, itulah kenapa ketika di kayu salib dia mengatakan, aku serahkan nyawaku. Jadi memang dia berkuasa penuh, tidak seorang pun. Misalnya bahasa kasarnya ya, dia mau jalan-jalan berapa lama di neraka pun dia bisa. Dan dia berhak mengambil kembali nyawanya. Nah, tidak ada satu orang yang pernah mengalami kematian dan bangkit untuk hidup selama-lamanya. Nah, dia membuktikan itu berkali-kali, berkatakan sebelum kematian dan kebangkitannya, dia berkata, anak manusia akan mati disalib. 3 hari kemudian dia akan bangkit. Nah, kita tidak pernah melihat ada orang yang mati dan bangkit tepat seperti yang dia katakan. Semua nabi pada ada makamnya gitu. Bahkan Ibrahim pun ada makamnya. Nah, semua orang ini atas kesalahan Adam berada di bawah kematian, Bang. Itulah yang kita sebut sebagai dosa waris. Semua orang pasti mati. Dan gak ada satu orang pun yang berkuasa dia bangkit dari omongannya sendiri. Misalnya, aku nanti akan bangkit. Gak ada. Nah, kuasa mengalahkan maut itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku, aku mengambilnya kembali. Jadi benar-benar kehidupan itu bukan hanya dalam diri. Satu RT itu ada di tangannya, Bang. Dia mengatakan, setiap orang yang mendengar suaraku akan bangkit nanti. Nah, memang saya menghargai ya Bang ya. Saya respect, saya appreciate teman-teman mengatakan kuasa itu diberikan Allah kepada dia, misalnya seperti itu. Ya saya hormati. Dan dia adalah manusia gitu. Ya saya hormati. Tetapi dalam tafsir kami yang berbedanya di sini, Bang. Bahwa kami sadari bahwa dia adalah sepenuh firman. Bukan hanya sepenuh manusia, tapi dia sepenuhnya firman. Nah, kalau firman ini tidak diciptakan. Nah, kami akomodir itu juga dalam tafsir kami, Bang. Dalam diskusi saya dengan Bang Wafi ya. Makanya kalau boleh nih saya tanya juga kepada Abang Budak Angon. Yep. Menurut Abang, Quran itu buku atau firman Allah? Halo, selamat pagi Bang Murid. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Budak Angon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ini guru saya udah naik, udah bertanah, saya harus turun ini. Kalau guru udah naik, terus saya udah waktu turun. Masya Allah, kok begitu? Saya juga sungkan nanti saya turun nanti. Iya, udah kita turun aja. Biar Pak Guru yang di atas sendirian. Waduh. Ini saya bingung jadinya nih, saya baru datang, topiknya belum mengerti, tapi udah
Dibilang guru. Oke, Bang. Siap. Lagi Terus ngobrol apa ini, Bang? ini Bang Angon, Terus, lanjut terus. Bang Angon. Silakan Bang Angon. Baik. Mungkin ini aja ya, maaf ya, nanti mungkin ini aja untuk menguatkan, ngandelin. Jadi gini Pak kita, kalau saya sih melihatnya gini, bukankah sebelum Quran itu dibukukan, udah ada kehidupan seorang yang mengaku dia nabi, oleh kami diakui sebagai nabi gitu kan, tapi dia ngaku sebagai nabi, mengaku bahwa dia mendapat wahyu Tuhan, ya, dan dia melaksanakan, mengaplikasikan, merealisasikan apa yang diterima oleh beliau. Yang saya garis bawahi, dia belum punya kitab, buku belum dibukukan, dan itu waktunya agak lama loh kan. Ya, karena terbukukannya Quran itu kalau menggunakan kata kalian mungkin dikanonisasi gitu kan. Itu setelah 200 tahun kemudian. Kurang lebih gitu ya, setelah kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, yang saya tegaskan adalah bahwasanya dia seorang Rasul Allah ini gitu kan, telah mampu membawa umatnya ya, yang percaya dan mengikuti dia kepada cara-cara pengabdian Tuhan yang sempurna. Tuh. Karena realitanya hari ini baginda kami udah nggak ada gitu kan, dan kami telah terhubung gitu kan, dengan siapa? Dengan Tuhan yang dinarasikan oleh beliau ini gitu. Ya, tidak sedikit orang yang menangis ya kan, terseduh-seduh ketika di sholatnya, di sujudnya, di rukunya gitu kan. Tidak sedikit di antara kami orang yang mensedekahkan harta kami dengan mempercayai bahwa ini semua sebagai bentuk pengabdian kami kepada Tuhan. Ada yang pergi ke Arab sebagai bentuk manifestasi haji gitu kan, gitu. Nah, firman-firman ini telah kami lakukan, gitu. Jadi kalau Akang menaikkan buku atau segala, saya katakan gimana ya kalau saya punya pemikiran seperti itu kan? Andai kan Bapak ini atau Pak Cita ini ada di mana Nabi kami ada, gitu kan? Apakah perlu mempertanyakan bahwa ini Quran ini wahyu atau apa tadi pertanyaan gitu kan? Firman seperti apa kan gitu? Karena buku belum dibukukan kan, gitu. Oke. Jawab ya kalimatnya mungkin. Semoga bisa ini nih. Karena saya nggak bisa ngejawab kalimat itu. Dengan contoh itu diharapkan gitu kan, Akang bisa, berarti kan gitu nantinya kan. Oh berarti Nabi Muhammad melaksanakan apa-apa yang dia terima sebagai dari lisannya gitu kan. Dari lisannya keluar, para sahabatnya mengiyakan, mengaminkan, dan mereka mengaplikasikan. Contoh sholat gitu kan. Sholat itu kan dilakukan oleh kami setiap saat waktu gitu kan. Ini belum ada buku pun, bahkan akan memudahkan orang yang ketika akan menjadi sesuatu buku. Karena kami udah sholat, tapi di mana tentang sholat nih? Apa aja sholat apa gitu kan? Tinggal nyari. Gitu. Sahabat-sahabat tinggal dicari kan, yang tahu tentang sholat. Tentang puasa pun demikian. Bulan setahun sekali kami puasa. Tentang zakat, tentang haji, segala macam. Berkerudung, gitu. Tapi gini Bang Angon, maaf saya putus ya Bang. Iya. Ini pertanyaan ini pernah dijawab juga kok sama Bang Kores, sama Ustadz Wafi. Bahkan terakhir kemarin saya debat di tempat Bang Adeyong dengan Ustadz Alwan. Ya dijawab juga. Ketika saya bertanya. Yang Bapak yang tangkap gimana? Yang Pak kita tangkap gimana? Berkaitan dengan firman ini sendiri. Jadi Quran itu buku atau firman, kan gitu kan? Ya saya bantu jawab waktu itu dan tidak ditolak ya. Bahwa Quran itu memang sepenuhnya buku dan sepenuhnya firman. Jadi ada dwinatur dalam satu Quran tadi. Nah, buku itu dibuat di percetakan, betul. Tapi kalau ini berarti Pak, ini berarti tidak korelasi dengan penjelasan saya dong. Ya, saya memberikan penjelasan bahwasanya buku belum dibuka, Quran belum dibuka, tapi Nabi kami telah mengaplikasikannya. Itu gimana Bapak mengambil sari yang saya jelaskan, intisari yang saya jelaskan? Maaf. Iya. Karena Quran itu kan ada di Lauhul Mahfudz ya, Bang Angon. Apalagi itu iya. Bahwa itu kan diturunkan bertahap gitu ya. Berarti memang dia ada di Lauhul Mahfudz, atau kalau kita bilang ya ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Nah, lafzi ini memang diciptakan, dipercetakan, dibuat, kodratnya, naturnya natur manusia. Tetapi sampai ada teman muslim yang
mengatakan nafsinya Allah itu diciptakan, nah ini wah bisa bahaya ini. Saya kemarin bukakan dari website nu.org.id dan aku bukakan nih Bang Kores, silahkan dibuka. Nah waktu itu ya sempat ketawa juga karena Mas Kores pada waktu itu kan bilang seperti ini. Loh, jauhar itu apa? Zat itu bisa ada tanpa sifat gitu kan. Ya, terus saya bukakan di website nu.org.id. Dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa mengatakan Allah ada tanpa berfirman dan firman-Nya itu adalah suatu makhluk, ya, bahwa Allah pernah sesekali ada tanpa firman-Nya, maka bahwa firman itu diciptakan atau makhluk, maka orang itu sudah mendekati kepada kekufuran dan hilang imannya dari Islam. Nah, Ini, kodrat, misalnya gini, sebentar, satu, saya buka Al-Baqarah Bang, Al-Baqarah ya. Dalam Al-Baqarah surat 2 117. Ketika ia berkehendak menciptakan, maka dia berkata kun, maka itu terjadi. Nah, firman itu ada dua Bang. Yang beliau berkata kun, ya kan? Nah, juga beliau berkatakan kehendak. Ketika ia berkehendak, nah jadi dua firman tadi. Firman yang adalah pikiran kehendak hati beliau dan firman yang dia katakan. Nah ini memang sesuai dengan korelasi logos dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Enarche and hologos. Logos itu memang memiliki dua makna. Logos pertama adalah speech, ucapan. Nah logos yang kedua adalah mind, pikiran. Jadi kita bisa membaca Yohanes 1 ayat 1 seperti ini. Pada mulanya adalah pikiran Allah atau logika Allah. Logika Allah bersama dengan Allah dan logika Allah adalah Allah. Ya pikiran kita adalah sejatinya kita. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itulah kenapa kami memahami cakupan yang lebih luas. Bahwa dalam diri Yesus itu berdiam natur kemanusiaan, dia disebut anak manusia. Dan berdiam natur keilahian, dia disebut anak Allah. Yang adalah firman itu sendiri. Begitu Allah ada, dia senantiasa melahirkan, memancarkan, mengeluarkan firman-Nya. Dan itulah kenapa kelahiran itu dalam proses metafisis ya, tentunya. Karena itu seorang bapa, tidak mungkin bapa itu mengandung ya. Nah, itulah kenapa firman itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Ya, kurang lebih seperti itu, Bang. Kami memahami kedwinaturan tadi. Oke, silakan kalau mungkin mau ditanggapi. Pak Murid gimana Pak Murid? Pak Murid sama Bapak saya dipanggil. Makasih Bang, Abang Budak Angon. Jadi gini, apa yang Bapak ini sampaikan ya, bagi saya itu terlalu ngawur gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa menyamakan sesuatu yang tertulis dengan sesuatu perintah yang dikeluarkan dari yang Sang Maha Agung. Nah, itu yang Anda tidak bisa bedakan. Ya. Jadi, kalaupun ada ungkapan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, Anda tidak memahami definisi yang dimaksud, ya. Nah, kemudian tadi yang dimaksudkan oleh Bang Budak Angon, Muhammad itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Itu sudah ada ungkapan semacam itu ya. Artinya, apa yang telah diperintahkan Allah melalui Al-Qur'an itu telah diaplikasikan oleh Muhammad SAW itu dalam kehidupannya. Dia kemana, dia mengapa, dia berbuat apapun, semua itu adalah konsep Al-Quran yang telah diperintahkan Allah dan itu telah dia laksanakan. Adapun ketika Anda mengambil contoh ya, pemisahan dua firman tadi, Anda tidak memahami pemisahan itu dengan benar ya. Dan kalau dikatakan bahwa firman Allah itu adalah sepenuhnya buku, itu saya kira saya belum pernah membaca dan belum pernah saya mendapatkan pernyataan dari guru-guru yang kami yakini tentang hal itu. Nah, yang dimaksudkan adalah buku itu ketika dia telah disusun menjadi suhuf menjadi berbagai kumpulan, lalu kumpulan itu telah dijilidkan pada masa Utsmaniyah. Maka itulah menjadi dia buku atau kitabun atau kitab. Nah, tetapi pengertian harfiahnya sendiri ya, apakah firman itu makhluk? Ya tentu tidak. Apakah firman itu kalam? Ya iya. Kalam itu apakah makhluk? Ya bukan. Nah, itu yang Anda tidak sampai ke sana. Nah, kemudian tentang dua natur yang Anda katakan tadi. Di sini ada
keliruannya ketika dia berkata di dalam Yohanes 1, mula-mula adalah firman. Nah, tolong pahami konteks ini. Mula-mula ia berkata. Ini saya memberikan satu contoh yang mudah Anda mengerti. Berarti mula-mula ada yang berkata di situ. Mula-mula adalah firman. Nah, pertanyaannya, apakah ini firman yang berkata atau yang berkata itu sendiri firman? Kan di sini jadi permasalahan ini. Nah, firman itu bersama-sama. Nah, lihat konteks atasnya ya. Mula-mula adalah firman. Siapa yang berfirman di situ? Apakah firman itu sendiri? Nah, lalu ditegaskan di tengahnya. Ya, firman itu bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Allah. Lalu apa lagi dikatakan di situ? Firman itu adalah Allah. Di sini putusnya saudaraku. Ya. Kenapa dia tidak mengatakan mula-mula adalah Yesus? Yesus itu bersama-sama Allah. Yesus itu adalah Allah. Tetapi di situ dikatakan Sang Firman. Nah, sedangkan di dalam perjanjian lama, silakan Anda cari. Tidak ada yang menarasikan tentang Sang Firman ini. Melainkan Yohanes ini tadi. Itu saya kira untuk mungkin sekedar sanggahan ataupun menjawab apa yang Anda sampaikan. Silakan. Saya tambah, Kang, boleh sedikit tentang kita. Boleh. Silakan, Bang. Jadi di Quran kami ada kalimat begini, andaikan saja gitu kan, lautan ini sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai penanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Coba ini agak-agak berat nantinya ya. Benar, tidak akan ada sanggup. Betul Pak, itu tidak akan ada sanggup. Gitu. Bahkan kalau tambah lagi ya, sampai 7 kali pun nggak bakal ada tertulis firman-firman Allah tadi, kalimat-kalimat Allah tadi. Jadi kalau ya Pak Punten Pak kita, kalau saya menjadikan itu kalimat ini sebagai sandaran kami melihat, berarti sangat tidak tepat. Ini maaf ya penilaian kami Pak ya. Tadi mungkin ucapan Pak Murid tentang ini penilaian kami tidak tepat atau gegabah Pak kan. Kenapa? Ya itulah kami imani. Contoh gini, contoh kalimat Pak ya. Ketika saya ingin nasi goreng, saya nggak perlu berkata-kata. Dengan saya datang ke dapur, saya nyisik bawang gitu ya, gitu kan? Saya nyiapin telur segala macam. Jadilah itu nasi goreng. Tapi saya berkata pengen nasi goreng, saya bisa datang kan? Bisa juga, gitu kan? Nah di sini yang saya maksudnya bahwasanya mungkin saya harus satu sisi sepakat ada kehendak, ada kata-kata. Tetapi ketika kata-kata ini dijadikan Yesus ya sebagai firman terus seakan-akan itulah dia, itu yang saya bilang tadi keberatan. Nah datanglah Islam kan gitu kan, datanglah Islam. Ternyata dia adalah seorang Rasulullah. Sebagaimana Musa, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Nabi kami. Ya cukup sudah gitu kan, gitu. Cukup sudah mestinya dilema ini terjawab. Gitu. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Yesus, baginda kami ya, Yesus itu ya udah terlaksana dan kami mengimani. Tertulis di kitab kami. Kehebatan demi kehebatan ditulis pada dalam kitab kami. Maka saya tidak menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran gitu kan, yang di dalamnya menstigma negatif tentang baginda Yesus, gak ada. Kan gitu. Artinya apa? Ya benar. Quran ini datang gitu kan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari logika-logika yang terjadi di umat sebelumnya. Siap. Mungkin itu Pak berkaitan dengan firman ya. Maaf mungkin agak kepanjangan dilanjut. Selamat pagi Pak Arganta nih. Siapa nih? Oh ya, selamat pagi Bang Arganta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini Islam bertiga jadinya nih. Ya, ini kan justru bisa membuktikan bahwa Islam itu damai kan, Pak Angon? Harus dong. Siapa yang bilang Islam itu brengsek? Nggak ada. Jadi, sebentar Bang. Jadi jangan terlalu ini. Kalau Islamnya 3, Oke. Bang, aku minta maaf sebelumnya ya Bang ya. Aku mungkin maksimal jam 6.15 ya. Saya minta maaf ini karena saya juga harus bekerja. Okay. Sebelumnya saya minta maaf ya. Nanti kita buka kuma lagi lah. Saya follow abang-abang ini supaya kita bisa info ya, saling info. Nah, saya ingin menjawab sedikit aja dari yang Bang Murid tadi ya. Nah, pertama seperti ini. Dengan sederhana kami memahami
bahwa firman atau Quran itu jelas dia adalah perintah atau ketetapan. Boleh di mute dulu dong, Bang. Ini suaranya agak bising. Oke, terima kasih. Nah, tapi di satu sisi Quran itu adalah buku. Nah, ini hampir semua setuju deh. Makanya ada istilah kalam lafsi dan kalam nafsi. Nah, kemudian tadi Bang Murid mengatakan, apakah firman itu makhluk? Jelas, bukan makhluk. Nah, kalau bukan makhluk, berarti dia apa? Kan dia bukan demigod, separuh Allah. Nggak ada istilah demigod, bukan? Bahwa antara pencipta dan ciptaan itu strict. Kalau dia bukan ciptaan, maka dia siapa? Kan gitu. Nah, inilah yang kami pahami dalam inkarnasi Kristus. Nah, kemudian ketika Abang mengatakan ya, mula-mula ada yang berkata. Oke, ini saya open cam sedikit supaya kita bisa buka parsingnya. Bagaimana sih sebenarnya konstruk Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita membedakan antara noun dan verb. Nah, dikatakan kalau noun itu adalah kata benda, sementara verb adalah kata kerja. Nah, konstruk Yohanes 1 membicarakan mengenai logos, itu bukan lego, enarchehologos, enhologos. Pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya ada yang berfirman. Oke, ini saya bukakan sebentar ya. Maaf, laptop saya agak lama. Jadul maklum. Jadi pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya ada yang berfirman. Kami tidak bisa menambahkan satu catatan. Karena kalau demikian maka kami keluar dari konstruk hermeneutik yang tepat, yang ujungnya kami berada pada kesesatan. Sebentar ya, saya buka kamera saya. Sebentar, caranya gimana ya? Aku lupa ingat. Buka kamera. Oke, ini buka kamera. Oke, Bang. Ini ya, kita buka nih. Enarche. Halo Bang Murid. Bang Murid. Oh, mungkin lagi di telepon ya. Enarche enhologos. Ya, dilanjut. Oke. Silakan. Logos di sini apa? Kita klik ya. Oke, silakan. Logos di sini adalah noun. Ini adalah kata benda. Ini bukan kata kerja. Noun nominatif singular maskulin. Jadi tidak bisa kami memaksakan terjemahan pada mulanya ada yang berfirman. Ini udah sesat. Ini sudah kami melakukan penambahan secara hermeneutik. Itu yang pertama. Saya ulang ya. Enarche enhologos pada mulanya adalah firman, bukan ada yang berfirman. Karena ini kata sandang ini merujuk kepada itu. Pada mulanya adalah firman itu. Kata benda. Jadi yang pertama konstruknya justru Abang yang keliru di sini, ya. Nah, terus kemudian ketika dikatakan pada mulanya adalah Yesus. Nah, kami tidak mencatatkan seperti itu, tetapi pada mulanya adalah firman. Kami tidak boleh menambahkan di sini, Bang. Nah, kemudian ketika Abang bertanya, ada tidak konsep dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa firman itu adalah Allah? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Alwan 3 hari yang lalu. Nah, ketika di dalam Targum ya, kata Allah selalu atau Yod-Heh-Vav-He itu selalu disubstitusikan dengan memra. Nah, ini yang kita semua sama-sama perlu tahu ya. Memra itu apa? Firman. Menarik ini. Misalnya gini. Dan Yod-Heh-Vav-He berjalan-jalan di tengah taman, ya kan? Bertemu dengan Adam. Di situ tidak tercatat bahwa dan Yod-Heh-Vav-He, tetapi apa? Dan memra, firman itu berjalan di tengah taman, bertemu dengan Adam.
Jadi konsep firman adalah Allah ini memang murni dari Yahudi. Itu jauh sebelum Philo muncul. Karena Philo ada pada 30 sebelum Masehi. Targum sudah ada sejak 600 sebelum Masehi. Gitu. Jadi sekali lagi apa yang kami imani ini memang murni dalam Yudaisme. Ini misalnya gini Bang. Saya kasih contoh ya. Bagaimana Memra itu adalah Allah. Oke, saya M ya. Nih Bang. Elohim selalu disepadankan dengan Allah. Nah, ini saya kasih contoh dari Targum. Ini Abang bisa googling di Sefaria. Contoh dari Targum. Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan buat engkau sangat banyak. Nah, apa yang dikatakan Targum? Ini aku ini Yodevove ya. I will set a covenant between apa? Firmanku. Jadi akunya Allah selalu disubstitusikan dengan firman Allah. Ini yang membuat terjadi perbedaan strict di sini. Karena firman adalah Allah. Itu sesuai dengan yang Yohanes catatkan. Ini bukan himne Plato, bukan himne Philo, tetapi sesuai dengan Targum. Nah, misalnya ini yang cukup penting ya. Sebentar, agar tidak terlalu melebar, boleh saya tanggapi dulu? Oh boleh Bang, silakan Bang. Baik, karena waktu Anda juga kan singkat juga toh, saya juga mau buka lab juga sendiri. Jadi gini, Oh baik. apa yang Anda katakan itu adalah konsep yang Anda sangat paksakan, ya. Kalau Anda tadi mengatakan Mimra tadi itu adalah firman, oke lah, itu hak Anda lah. Karena nanti kalau kita mau membahas itu, saya butuh waktu untuk membuka beberapa referensi yang ada tertuang pula di dalam kitab Tanakh. Tapi begini aja, saya ingin lebih mengkerucutkan kepada Yohanes 1 ayat 1 ini. Ketika Anda mengatakan bahwa itu merujuk kepada kata benda, oke, saya terima kata Anda. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, lalu dari mana Anda mengatakan itu merujuk kepada kata benda? Apakah firman itu telah ada terlebih dahulu? Karena di situ ada kalimat bersama-sama, saudara. Perhatikan kalimatnya ya. Mula-mula adalah firman. Oke, Anda mengatakan itu merujuk kepada satu benda. Baik. Tetapi ada kalimat di situ bersama-sama. Oke, saya juga bisa terima. Berarti benda ini bersama saya atau bersama Allah. Allah ini bersama benda. Kata Anda tadi, yang Anda katakan itu disandarkan kepada kata benda. Lalu dikatakan benda itu adalah Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini dan juga penjelasan dari Anda tadi, berarti Anda ingin mengambil apa yang tertuang di dalam kitab Kejadian ayat 3, saudara. Ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru mengutip, itu ayat 20 berapa itu? 22 atau 21. Dikatakan bahwa manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Artinya salah satu dari Tuhan. Berarti itu akan merujuk ke sana, saudara. Silakan Anda lihat di Kejadian 3 ayat 22 atau 21 itu. Saya keliru, kalau saya nggak keliru 22 lah atau 21 itu. Di situ dikatakan bahwa manusia itu telah menjadi sebagian dari kita, bagian dari kita. Artinya ini paralel dengan ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian 2, baiklah kita akan membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak ada masalah. Nah, tetapi yang menjadi putusnya di sini ketika dia berkata, mula-mula adalah firman. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menciptakan firman itu? Apakah firman itu ada terlebih dahulu atau Allah itu yang ada terlebih dahulu atau secara bersamaan? Silakan. Oke, kalau boleh saya pasti jawab Bang Murid ya. Tapi kalau boleh menurut Abang, boleh tidak dalilnya apakah firman diciptakan? Saya akan tunjukkan langsung ayatnya nanti ya. Tapi boleh tidak di dalam Islam ada dalil strict tidak bahwa firman itu diciptakan atau tidak diciptakan? Firman itu bukan ciptaan, tetapi firman itu adalah kehendak Sang Kholik, ya kan? Lalu hasil daripada firman itu akan menjadikan sesuatu. Seperti yang dikatakan di dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, cukuplah ia berkata, maka jadi, maka terjadilah. Itu juga yang Anda kutip tadi di dalam surah lain ya. Berkata cukup berkata kun saja. 117 ya, betul. Baik. Nah, silakan. sebentar.
Bang tadi mengatakan firman bukan ciptaan ya, betul ya? Ya. Baik. Kalau firman bukan ciptaan, berarti dia apa, Bang? Firman itu adalah kehendak yang berfirman. Artinya begini. Saya berikan contoh kepada Anda. Saya ingin minum air kopi. Oke. Nah, kehendak ya, Bang ya? sebentar dulu. Apakah perkataan Anda itu yang disebut kopi atau yang telah dipesan tadi itu yang bernama kopi? Itulah hasil daripada firman. Nah, sementara perkataan yang Anda katakan tadi itu adalah bentuk perintah, ya. Maka itulah yang dikatakan perintah atau kehendak. Silakan. Oke, saya tanggapi ya, Bang ya. Oke, saya tanggapi. Silakan. NRH logos ya, Bang. Nah, ini apa sih artinya logos? Kenapa kita mengatakan apa firman di sini ya? Nah, firman itu pengertiannya apa? Speech, kata-kata, satu ya. Benar. Firman itu kalimat. Apa? Ini, Bang. Kalimat, betul. Kata-kata. Firman kalimat. itu ini ya, coba Abang baca angka 2 ya. It used as respect to the mind, kehendak, pikiran, benar. reason. Nah, oke. Jadi maaf, sebentar. Kalau lisan salah. Reason, saya bukan bilang lisan. Oh iya, reason. Oh iya, kalau reason benar. Rencana. Oke, ya. betul. Jadi susunan, rencana. Ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi. Berarti dia, firman ini, kehendak Allah ini dia pasti pencipta dan satu dalam diri Allah. Ya kan? Oke, saya tanya. Kalau menurut Abang, antara Allah dengan kehendaknya, dengan firmannya, itu duluan mana, Bang? Sorry. Antara Allah dengan firmannya, itu duluan mana? Karena Abang tadi menanyakan ke saya pasti jawab. Tapi menurut Abang duluan mana? Silahkan. Baik. Jadi, Allah itu sendiri, itulah yang berfirman. Tolong Anda pahami dulu kata-kata saya ini ya. Jadi gini, firman itu... Sebentar Bang Murid. Aku udah sampaikan ya, kata cuma bisa sampai 6.15. Maaf banget. Maaf ya. Ya, oke. Ya, ini masih sekitar 12 menit lagi. Oke, saya akan jawab dengan singkat dan cepat. Jadi gini, firman itu adalah kehendak atau reason atau rencana atau apa yang dikehendaki atau apa yang diingini oleh sang pencipta tadi. Ya kan? Dari firman itu menimbulkan sesuatu akibat daripada ia berkehendak tadi. Begitu loh. Artinya tidak bisa dikatakan kemudian yang terjadi hasil firman tadi lalu dia dikatakan firman. Tapi itu hasil daripada firman. Contohnya begini. Anda memberikan balon atau memberikan tahu balon ya, itu ya balon-balon yang kalau anak-anak pakai itu untuk main itu ya. Nah, maaf, Anda tiup balon itu. Maaf Bang Murid, izin Bang Murid, saya waktunya agak terbatas. Saya tanya, ini pertanyaan kedua. Duluan mana Allah dengan firman-Nya? Saya akan jawab dari doktrin dalil kami dengan jelas. Saya sudah jawab. Tentu duluan yang berfirman. Oh, duluan Allah dulu ya Bang ya? Oke, duluan Allah. Baik. Oke, baik. Saya akan jawab dari pemahaman saya ya Bang ya. Silakan. Bang. Ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita tadi sudah mengerti firman tadi adalah pikiran ya. Jadi kita bisa membaca pada mulanya adalah pikiran Allah. Pikiran Allah itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ayat 2 ini dengan jelas. Dibaca apa? Ayat 2. Pikiran Allah pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kontra dengan punya abang tadi. Jadi Allah duluan ada, baru pikirannya. Nah inilah yang dibahas dalam konsili Nisea, Bang. Yang mana Arius tidak bisa menjawab pertanyaan Athanasius. Dia bertanya seperti ini. Kalau firman, kalau itu Allah ada duluan, berarti Allah pernah bisu. Nah Allah yang pernah ada tanpa pikirannya, dia pernah sesaat ada tanpa pikirannya, itu Allah yang cacat. Itu konsekuensi logis, Bang. Ya. Nah itulah kenapa dikatakan Yohanes 1 ayat 2 dengan jelas mengatakan, pada mulanya dia sudah berpikir, dia sudah ada pikiran. Nah itu yang membedakan strict ya Bang ya. Kalau menurut Abang, Allah ada duluan, baru pikirannya ada atau firmannya ada. Nah boleh nggak saya tanya Bang, dengan firman yang mana lagi Allah menciptakan firmannya Bang? Silakan Bang.
Justru Saya disitulah yang keberatan memang ya, gimana Bang? Pak Marit, bentar. Kok saya agak Ya, keberatan ya dengan logika seperti itu, Pak. nggak Punten ya apa-apa Pak Bang. Cita ya. Biar nggak Ya, apa-apa Bang. enggak Pak. Itu kan Ini hanya sharing gitu kan. Ketika kita berusaha untuk mengenal Allah, terus kita bagi-bagi dia dengan cara-cara dia, kemungkinan seperti kemungkinan kita kayaknya nggak elok, Pak. Serius. Ya. Karena bagi Bukan Islam, gitu Pak Angon. Maaf Pak Angon. Debat ini sudah dilakukan pada masa Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Jadi baik, memang nggak masalah. keinginan untuk memahami hakikat Allah itu tuh pada waktu itu pernah ada. Itu berawal dari mana coba? Berawal dari pertanyaan. Apakah Quran terkena kodok? Nah pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada Ustadz Wafi kemarin. Apakah Quran itu terkena kodok? Terkena kehendak, ketentuan? Atau terkena, kalau kodir itu, ini ya apa namanya? Kodir itu kayak predestinasi atau takdir. Nah apakah Quran terkena kodok? Nah Bang Wafi mengatakan, iya buku Gini aslinya Pak, itu udah kehendak saya masih belum ini ya, itu belum nalar. sendiri. Sesuai dengan pemahaman kami. Bahwa Ya. firman itu memiliki dwinatur. Adalah perkataan dan dia juga adalah, apa namanya? Dia adalah pikiran. Nah kehendak itu adalah pikiran Allah. Dan pikiran itu tidak diciptakan, tapi bersama-sama dengan Allah. Ketika Allah ada tanpa pikirannya, ini yang didebatkan di dalam Konsili Nicea. Dan Arius tidak bisa menjawab. Jika firman itu ciptaan, karena gini, kan pasti ada jeda. Allah duluan dengan firmannya. Begitu ada jeda, maka kita tahu mana yang ciptaan dan mana pencipta. Nah ketika firman itu diciptakan dengan firman mana lagi Allah menciptakan firmannya. Itu tidak terjawab sampai akhir. Nah itulah Enggak gini kenapa loh Pak, ini Yohanes yang 1 saya dengan maksudkan. jelas. Oke silakan Bang. Pak. Iya. Ini yang saya agak beratkan ya dengan ini ketika kalian punya logika gitu kan, logika dipertanyakan sampai kebingungan gitu kan, menjawabnya atau memutuskannya. Justru ketika Islam datang itu Pak, yang saya tahu ya, Allah itu ya tidak seperti itu. Adanya itu tidak seperti diadakan dia bermula. Maka batasi diri kita gitu kan dengan memberikan stigma-stigma terhadap Tuhan. Karena kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada terus dia ada tanpa firman, ya maaf aja gitu kan. Mungkin kalau manusia iya, bayi nggak bisa bicara pada awalnya gitu. Dia tidak mengerti apapun. Iya untuk manusia. Lah ini Tuhan loh yang kita bahas gitu kan. Maka tentunya namanya Tuhan ya semuanya udah lengkap ada pada Tuhan. Itu tahu saya Pak. Jadi sangat keberatan lah ya kalau ada kok narasi dipertanyakan di agama sih. Mungkin saya maklumin ya kalau itu ada di keagamaan Bapak. Dilanjutkan Pak Murid, punten-punten ini saya agak izin ya Pak ya, punten ya Pak. Ini mungkin sebagai bahan tapi sebelumnya Bang Murid ya, saya sudah sampaikan maaf ya, saya cuma bisa sampai 15 gitu ya. Siap. Betul. Nanti izin mungkin, saya undang, saya udah follow Bang Murid juga ya. Moga-moga nanti kita ada diskusi, saya juga undang Bang Murid. Tapi saya minta maaf nih teman-teman ya. Coba nanti saya kirim linknya ke Japri. Jadi di dalam pemahaman, maaf ya, dalam pemahaman NU itu sekiranya Allah itu pernah ada tanpa firman-Nya dan firman-Nya itu adalah makhluk. Jadi Allah pernah ada tanpa firman-Nya, maka itu dia mendekati kekufuran dan hilang namanya dari iman. Itu ada di website NU, judul artikelnya, pernahkah ada Allah diam tanpa firman. Nah, ketika Pak Angon tadi sampaikan gini, saya nasi goreng tidak perlu berkata. Saya mau bikin nasi goreng, saya tidak perlu berkata. Betul. Tetapi di dalam diri Bang Angon ini udah ada kehendak. Kehendak itu kata-kata Bang. Makanya kan saya bilang berkali-kali, logos itu bisa Pak, ucapan, bisa pikiran. Silakan Bang. Kalau kata-kata logos kehendak jadi kata-kata, saya bilang tadi, saya tidak berkata-kata juga itu nasi bisa terjadi tanpa kata-kata loh Pak. Katakan kalau saya menangkap kalimat kata kan suatu yang terucap ya, kalau kata nih, ya sesuatu yang terucap sehingga terjadilah sesuatu kan gitu. Ini kata, ucapan lah gitu kan. Kalau saya menganggapnya begitu.
Jadi kalau Tuhan itu harus berkata-kata dulu, ya saya bilang tadi, kalau Allah mengendaki bumi dan bulan segala macam kan nggak perlu berkata-kata. Maka ini ada korelasi dengan tadi. Kehendak, sekali lagi ya Bang, kehendak itu adalah logos Bang. Aduh, saya nggak takut salah. Gimana? Lanjut aja Pak. Ya, ya. Nggak apa-apa. Ya, ini cuma untuk diskusi kita aja ya. Betul. Bang Murid, aku minta maaf nih Bang Murid. Aku nanti kita ngobrol lagi ya Bang Murid ya, nanti ke depan ya. Baik. Saya harus close dulu ya. Saya minta maaf Pak Angon dan teman-teman. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, enggak yang di bawah juga ya, saya mohon maaf. Oke, permisi ya teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mari, assalamualaikum, salam semuanya, pagi semuanya. Amin. Pagi. Makasih, assalamualaikum Pak Murid, assalamualaikum Pak Tunun.